Ini Darsi. Tadi aku lihat dia ada di sini. Mana darah Tasya naik? Bu, tolong tenang ya, jangan panik. Suster, saya takut, Sus. Saya takut anak saya nggak selamat, Sus. Semuanya akan baik-baik aja, Bu. Ibu tenang, tarik nafas, buang pelan-pelan. Nenek ngapain di sini? Loh, bukannya nenek tadi sama Aisyah? Terus kata suster, kenapa Aisyah bisa sendirian ke rumah sakit, Nek? Itu tadi pas nenek ngantar Aisyah ke klinik naik angkot, tiba-tiba Aisyah itu seperti ketakutan dan dia itu ngotot turun dari angkot. Nenek juga nggak tahu, nenek bingung dia itu kenapa. Jadi nenek khawatir, nenek ikutin dia sampai kemari. Nenek juga takut bayinya kenapa-napa. Mereka itu sebenarnya siapa sih? Apa hubungan mereka sama Aisyah? Jadi selama ini Aisyah pergi dari rumah dan Aisyah tinggal sama mereka. Itu laki-laki siapa? Nenek itu juga kenapa ngumpet-ngumpet gitu ya? Perempuan itu juga kayak lagi sembunyi. Ini kenapa mereka pada ada di sekeliling Aisyah? Sebanyak ini mengelilingi Aisyah. Apa hubungannya Aisyah sama mereka? Perasaan aku masih aja gak enak. Apa terjadi sesuatu sama Aisyah? Good morning. Tadi Mas? Dok, apa saya nggak bisa pulang secepatnya ke Indonesia? Maaf Pak Dimas, tapi dengan kondisi Bapak saat ini, saya rasa belum memungkinkan. Saya takut justru nanti jadi berbahaya buat Bapak. Apalagi juga kalau Bapak pergi, nanti tidak ada dokter yang mengawasi. Saya minta maaf. Bukannya saya nggak sopan. Tapi tadi saya mendengar pembicaraan dokter. Dokter ditawari kerja di Indonesia. Apa nggak sebaiknya saya juga pulang ke Indonesia? Di sana kan dokter bisa pantau saya. Saya mohon dokter, saya harus ketemu sama istri saya. Saya panggilkan dokter. Saya takut.
Bu Aisyah. Bu Aisyah. Bu, Aisyah. Itu kenapa? Kenapa Aisyah? Bapak juga nggak tahu. Kayaknya Aisyah dalam bahaya. Tadi pasien pingsan, Dok. Pasien harus segera dioperasi. Bawa dia ke ruang operasi. Dokter, Aisyah kenapa, Dok? Pasien harus segera dioperasi atau bayinya tidak akan selamat. Permisi. Bu, Aisyah akan melahirkan. Dan anak itu anak kandungnya Mas Dimas. Bukan seperti Karissa. Apalagi dari USG terakhir yang aku dengar kalau itu anak laki-laki. Kawan, waktu Mas Dimas pulang nanti dan dia lihat bayinya, darah dagingnya, dia pasti akan ngelupain Karissa dan dia akan menceraikan aku. Dan Mas Dimas pasti akan mengusir aku dari sisinya. Aduh, mana sekarang aku lagi dikejar-kejar sama polisi lagi. Ya ampun, sebentar lagi aku akan benar-benar habis. Saat Mas Dimas pulang nanti, aku pasti akan diusir. Dan semua pengorbanan aku yang udah aku lakuin selama ini akan sia-sia. Dok, ini harus ditenangkan Bu Aisyah. Pegang dulu ya, Sus. Bu Aisyah, syukurlah Ibu sudah sadar. Kondisi Ibu sangat lemah sekali karena Ibu mengalami pendarahan yang hebat. Kami harus segera secepatnya operasi untuk mengangkat janin dalam kandungan Ibu. Bayi saya diangkat, Dok. Tolong Ibu segera tanda tangani formulir ini ya, agar kami bisa segera operasi. Enggak, Dok. Apa enggak ada opsi lain, Dok? Tidak ada pilihan lain, Bu. Sekarang Ibu mengalami pendarahan. Kalau sekarang kami tidak melakukan operasi, nyawa Ibu tidak bisa tertolong lagi.
apakah dengan operasi bayi saya akan selamat, Dok? Kami tidak bisa menjamin soal ini, Bu. Karena bayi ibu lahir secara prematur. Tapi yang jelas, dengan operasi, kami bisa selamatkan nyawa ibu. Enggak, kalau gitu saya nggak mau dioperasi, Dok. Saya nggak mau dioperasi kalau seandainya bayi saya nggak selamat. Lebih baik jangan dioperasi, Dok. Saya nggak mau kalau bayi saya nggak selamat. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau, dokter. Enggak, Nek. Saya nggak percaya. Sebelum saya pergi, Aisyah itu nggak kenapa-napa, Nek. Kenapa sekarang Aisyah tuh kontraksi? Hah? Kenapa? Keluarga pasien Aisyah? Iya, dokter. Ada apa, Dok? Ibu Aisyah harus segera dioperasi. Tapi dia menolak tanda tangan surat persetujuan. Dan sekarang Bu Aisyah malah pingsan. Tanpa operasi, Ibu Aisyah tidak akan tertolong lagi. Apa mungkin di sini ada keluarga pasien yang bisa tanda tangan surat persetujuan? Atau mungkin ada suaminya? Atau ayah ibu kandungnya Aisyah? Dok, sebentar ya, Dok ya. Saya perlu bicara sama Bapak dan Ibu saya bentar ya. Baik, silakan. Dia lagi sibuk. Aku mau kabur aja. Udah, itu udah bohongin aku. Udah tadi kan dengar sendiri apa kata dokter kan. Aisyah itu dalam bahaya, itu artinya anak dalam kandungan Aisyah itu juga dalam bahaya, Bude. Bude itu bukan bunuh anakku. Kamu itu jangan panik, Jamila. Bude ini pengalamannya sudah banyak. Kamu tenang aja ya. Anaknya itu pasti lahir dengan selamat. Walaupun Aisyah meninggal. Tapi Bude... Apa sih? Udah kamu diam aja. Kamu tenang aja ya. Begitu Aisyah meninggal, bayinya kita ambil dan kamu yang rawat. Kalian bodoh apa gimana sih? Kamu itu siapa? Gak usah banyak nanya deh. Saya ini istri pertamanya suaminya Aisyah. Asal kalian tahu ya, Aisyah ini udah pergi lama banget. Dan kita semua cari Aisyah dan ternyata Aisyah ada di sini sama kalian. Jadi Aisyah istri kedua. Kalian tahu gak sih Aisyah itu siapa? Aisyah itu bukan cuma sekedar istri kedua dari suami saya. Tapi Aisyah itu adalah adik tiri saya. Apa? Ya, dan dia sekarang menguasai semua harta yang diwariskan oleh ayah saya. Itu artinya Aisyah adalah orang yang sangat kaya dan powerful. Tapi dia agak menyebalkan dan keras kepala. Pak? Iya. Gimana? Apa ada perkembangan pencarian Bianca? Belum, Pak. Tapi saya yakin cepat atau lambat Ibu Bianca pasti pulang ke sini. Karena rumah ini tempat tinggalnya. Pak, gini ya. Sekedar informasi aja nih, sebenarnya Bianca itu punya nomor yang lainnya lagi loh, Pak. Maaf, apa Ibu bisa kasih tahu? Nah, itu dia, Pak. Saya nggak tahu nomornya Bianca yang satunya lagi, tapi mamanya itu, Bu Siska, dia tahu persis. Jadi, Bapak coba deh hubungin mamanya si Bianca, Bu Siska itu. Apa Ibu tahu rumahnya? Oh,
tahu banget, Pak. Kalau begitu saya kirim ke nomor WA Bapak ya. Berapa nomornya, Pak? 0815 7461 6659. Udah saya kirim ya, Pak? Iya. Udah. Ya, Mam. Udah. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu. Iya. Mari. Ya, mari. Pak, bisa merapat. Begini Pak, saya mendapat informasi terbaru. Jadi kita bagi tugas. Pak Supardi, Pak Tejo, dengan saya langsung ke rumah Ibu Siska. Siap. Sementara Pak Suprianto tetap di sini berjaga dengan yang lainnya. Siap, Pak. Dilaksanakan, Pak. Baik. Mari, Pak. Mari. Aisyah kan udah gak ada keluarganya. Gimana kalau kita berpura-pura menjadi keluarganya Aisyah untuk bisa menandatangani buat operasinya Aisyah, Bu, Pak? Akbar, apa kamu yakin? Gimana kalau keputusan kita salah? Gimana kalau setelah operasi nanti bayinya Aisyah kenapa-napa? Dan gimana kalau sampai ada yang meninggal? Ibu takut, Akbar. Bu, Ibu dengarkan apa kata dokter? Aisyah lagi pendarahan. Kalau sampai Aisyah meninggal, bayinya juga meninggal, Bu. Coba deh Ibu bayangin, kalau ini terjadi sama Saras, Bu. Apa Ibu nggak mau melakukan sesuatu buat Saras? Aisyah udah menjadi keluarga kita, Bu. Ya. Bapak setuju sama kamu, Bar. Bismillah ya. Ibu berharap yang terbaik. Semoga Aisyah dan bayinya selamat. Ya udah cepetan kamu bicara sama dokter. Cepetan. Bagaimana, Pak? Dok, saya kakaknya Aisyah, Dok. Dan saya akan menandatangani buat operasinya Aisyah. Oh iya, baik, silahkan. Dok, saya mohon, Dok, selamatkan Aisyah. Baik, Pak, pasti. Bantu doa ya, Pak. Jadi, kalian melakukan ini semua karena kalian pengen bayinya Aisyah? Iya. Saya kepengen bayinya Aisyah itu menjadi milik saya. Kalian pikir kalau kalian ambil bayinya, dia akan membiarkan kalian pergi begitu aja? Oh enggak. Dia pasti akan kejar kalian sampai dapat dan dia akan berikan kalian pelajaran yang sangat menyakitkan buat kalian. Terus kita harus gimana, Bu? Saya bisa bantu kalian. Kalian pengen bayinya kan? Kalian bisa ambil bayinya Aisyah. Tapi Aisyah jangan sampai tahu. Aisyah harus tahu kalau bayinya itu udah mati. Mati? Aduh, tenang. Itu cuman rekayasa aja. Udah tahu belum caranya? Belum kepikiran? Gini, saya kasih tahu. Kalian pergi ke rumah duka. Kalian cari bayi yang mirip anaknya Aisyah. Bawa ke saya. Nanti biar saya ngelakuin sisanya. Kalian bisa bawa tuh bayinya Aisyah, ya? Bisa kan? Bisa nggak? Idenya bagus juga, Iya. Nanti kalau anak itu lahir, terus kan bisa buat aku. Aisyah nggak tahu.
Nah, jadi ke saat aku rawat nggak ada yang recokin. Ya kan Bude? Iya, Bude pun juga bebas deh tugasnya kamu. Ini kalian mau ngobrol di sini sampai kapan? Iya. Nggak ada waktu, nggak ada waktu. Kemana Bude? Gak percaya Bianca harus kerja sama orang-orang kayak gitu.